orang ini benar untukku? Ya apa kalian bisa tahu? Sebelumnya itu pernah dikasih tahu sama ciciku kayak gitu kan. Ketika kamu PDKT atau kamu punya pacar, kamu harus selalu bawa doa. Ya bener nggak sih Tuhan buat dari engkau buat aku kayak gitu kan. Nah di situ kenapa aku bisa merasa jawabannya ada he is the one. Ada satu momen di waktu PDKT yang membuat aku benar-benar ngerasa, wah klik dia nih, she is the one. Apakah kalian di dalam doanya itu ada request khusus nggak? Misalnya gini nih, karakternya harus gini-gini. Oke. Ada orang yang bilang kita harus berdoa tuh harus spesifik ke Tuhan gitu ya, harus detail gitu ya, harus ditulis dan disebutkan setiap apa yang kamu minta untuk pasangan. Apa kalian juga melakukan hal seperti itu? Kembali lagi sama kita di Celoteh Domba. Episode kali ini kita Menarik. membahas menarik ya Kak Maria. Betul. Kita kedatangan tamu hari ini sangat spesial. Yap. Pengantin baru. Iya. Jadi baunya masih bau-bau. Betul. Kamu masih ingat nggak waktu kamu podcast sama Romo Jelantik? Oh iya, heeh. Kamu asik ngobrol tentang panggilan hidup. Panggilan tuh, hidup, bareng. betul. Tapi versinya panggilan hidupnya untuk menjadi selibat. Selibat, betul. Jadi kayak Romo atau misalkan jadi suster gitu Yap. ya. Tapi kali ini kita mau lebih mendalami kalau misalkan gimana sih kalau panggilan hidupnya ternyata menikah. Oh, berarti berbeda dengan selibat Iya, gitu ya. berkeluarga gimana. Ini menarik banget untuk anak muda yang saat ini mungkin sedang bergumul juga. Yang lagi cari jodoh teman-teman. Nah, kan hampir setiap kali kan Betul. didoakan itu ya. Mereka mendoakan, Betul. Tuhan supaya saya dapat jodoh hari ini ya Tuhan. Atau pertanyaan lain, bagaimana saya bisa tahu ini adalah jodoh saya gitu Nah, kan. red flag, green flag. Nah, kan ada banyak itu ya. Betul. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Wah sih, Nah, ini bintang pengantin tamu. baru ini. Bawa masih bawa apa? Masih bawa apa? Wow, angpau. Bawa apa? Sudah ada Dara dan juga Safi. Halo. Welcome to Celoteh Domba. Ini kita mau tanya-tanya nih kepada para pengantin baru ini. Temanya kita kali ini cukup menarik ya. Bagaimana bisa mengetahui, misalkan Safi ini bisa tahu Dara itu she's the one for you gitu. Begitu pula sebaliknya untuk Dara ini. Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu nih, Dara sama Safi sekarang lagi aktif apa nih? Sibuk apa ya kegiatannya? Kalau kita berdua pada dasarnya juga ada kerjaan, kerja kita bareng di videografer dan fotografer. Oke. Terutama juga bikin konten sosial media ke klien-klien. Oh, nggak foto private wedding gitu enggak? Lewat bukan lebih ke komersial. Oh, Oke, iklan. iklan-iklan ya? Iklan-iklan. Mungkin nanti TVC. kalau orang-orang HSM butuh, Ayo, let's go. nah, bisa dihubungi ya. Bikin Menarik iklan. nih. Benar. Iklan diri untuk mencari jodoh juga bisa. Oke, nanti kontaknya bisa aku share ya. Oke. Oke, jadi Safi sama Dara ini sendiri sudah, Dara ini kalau kita ini ya cari tahu lebih dalam lagi, ternyata Dara ini bukan asli orang Surabaya ya. Betul. Perantau juga sama kayak saya, Iya. mungkin beda aja. Saya harus lewat pulau, kalau Dara mungkin cuma Masih lewat deket kota lah. gitu. Iya, lewat tol. Dari Saya dari Solo. Oh, Solo. Ha. bagaimana bisa ceritanya tiba-tiba Solo, Surabaya. yes, LDR kah? atau gimana ceritanya? Oke, jadi kan kita itu kenal dari komunitas. Jadi aku orang Solo, tapi aku itu sekolah masak nih di Surabaya. Iseng-iseng waktu zaman COVID dulu kayak, oke, kayak mau cari sekolah masak nih, gitu. Oke Wah, lah. enak, Terus nyari, nemulah di Surabaya, gitu. Terus sebelumnya itu aku tuh emang udah berkomunitas tapi di Solo. Di Solo, oke. Misio Dei ya? Misio Dei, betul. Nah, waktu aku di Surabaya, cici-ciciku tuh pada bilang kayak gitu, kayak pokok men kamu nih di Surabaya, kamu harus berkomunitas kayak gitu. Itu pesannya kayak gitu. Oke, kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk berkomunitas di HSM. Safi sendiri waktu itu sudah gabung di HSM Di juga? HSM juga, cuman aku joinnya di 2022 kurang lebih. 2022 karena aku juga sendiri orang Surabaya. Dulu diajak teman buat ayo pertama ikut DG dulu kan, ikut DG hari Jumat. Ikut sekali, oh iya kok nyambung. Kedua kali, ikut 3 kali, join sel. Waktu itu masih belum satu sel sama dia. Kan kita sama-sama sel di Barat. Di Barat ya? Di Barat sel I. 2022 ikut join sel, tapi aku joinnya lumayan akhir tahun. Oke. Nah, akhir tahun, terus di periode selanjutnya
digabung ya waktu itu sempat dirombak selnya dan ketemulah satu sel sama Dara. Oh, jadi berawal dari satu sel nih. Intensinya tapi dari awal sudah nggak mau cari jodoh dulu ya tapi ya? Nggak cari dulu. Oh, Dulu fokus karena awalnya motivasi awalnya gabung komunitas itu bukan untuk mencari jodoh ya. kalau aku sih bukan ya. Dulu karena pertama kali kan ikut DG, wah aku senang sama firmannya karena kan tertariknya pas dengan itu firman. juga yang dibawain juga menarik topiknya, aku ikut terus bisa join sel, jadi kayak lebih seneng dengerin firmannya, ketemu teman-temannya juga bahas firman yang bareng juga gitu Iya, sih. iya. Makanya itu Kak Mar kan banyak orang-orang tuh ngomong carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Oh, Matius 6:33 kalau tidak salah. Oh, iya, iya, Benar iya, juga iya, ini. iya. Maka akan ditambahkan Semuanya. kepadamu. Iya, Oh, betul juga ya. Semua. Semua ya. Koki semua sudah ada di speknya semua ya. Iya. Iya, Kayak- lengkap Baru ya, satu lengkap. bulan, baru 1 bulan. Nanti 5 bulan kita lihat nanti Safi ini jadi melebar. Melebar dan maju ya. Iya, iya, iya. Soalnya biasanya efek menikah itu seperti itu ya. Ada efek Ada buktinya ya. Ada buktinya. Iya, iya, buahnya ini buahnya. Jadi Oke, oh. bukan yang sini tok yang bertambah, sini juga bertambah. Iya, benar. Benar-benar. Nah ini menarik tadi waktu Safi bilang ini join komunitas, tidak ada motivasi untuk mencari jodoh awalnya karena tertarik dengan firmannya ya waktu itu ya join DG HSM. Terus kemudian seiring berjalannya waktu ketemulah dengan Dara. Kita pengen tahu nih. Awalnya kan nggak ada motivasi nih. Kok tiba-tiba Ada percikan-percikan. itu gimana gitu. Apakah Yang duluan siapa? Yang Waduh. duluan siapa? Waduh. Duluan siapa nih? para Pacar di sini ya? Nah, itu sama itu biasanya kan gitu. Betul, para domba-domba pengen ngerti loh gimana awalnya melakukan pendekatan sebelum ke tahap yang Soalnya kan biasanya kan serius kalau nih. dulu kan cowok ya Kak Maren. Ngide-ngide, balas story. Mungkin sekarang cewek atau gimana? ya? Wah, Mungkin iya, seiring iya. berjalannya waktu ada perubahan atau gimana? Coba Iya. mungkin bisa sharing kan. Oke. Mungkin dari ini dulu ya kan dulu kita cinlok nih ceritanya. Kan di Cinta satu lokasi. Satu sel yang sama. Dulu di sel I, core selnya Kuanton dulu. Dulu dia waktu pertama kali aku join sel, dia masih Di Solo. masih di Solo, belum di Surabaya. Liburan kayaknya itu. Liburan kan habis awal tahun tuh. Oh, iya, Awal ini masih di Solo. Jadi kan aku join sel waktu onsite. Terus ya ketemu teman-teman baru kan. Oke, ya kenalan, jalan sebulan, 2 bulan. Tapi di grup ini dia lumayan aktif. Cerewet Padahal lah nggak ya. pernah kelihatan orangnya. Yang mana orangnya nggak Yang tahu nih orangnya- bentuknya kayak gimana. Iya. Nggak pernah kelihatan tapi kok aktif di grup. Oke. Nah, namanya juga unik. Namanya kan Dara nih. Iya. Wah, kepikiran langsung burung merpati. Aduh. Waduh, itu Roh Kudus. Darah muda gitu. Oh ya bukan. Kepikirannya udah holy nih, Roh Kudus, burung merpati Dara. Terus waktu dia nimpalin di grup juga orangnya asik. Omongannya badan nggak pernah kelihatan mukanya. Lihat DP-nya, wah lumayan nih. Lumayan nih. Terus waktu ini belum kenalan nih padahal. Terus di grup juga kalau aku ngomong dia nimpalin, wah kok saling mulai ngalamin. ada Kena pancingan. iya spark. Terus satu momen akhirnya dia balik Surabaya, ketemu, halo Safi, oh Dara, oh yang Dara kemarin. Itu salamannya itu Oh, ono der. Udah kesetrum gitu ya. Aliran listrik. Oh tapi dulu manggilnya masih ini C. Iya, jadi fun fact aku lebih tua dari Nah, dia. dia lebih tua 2 Oke. tahun. Oh, 2 Jadi, tahun, oke. Nah, Manggilnya Cece gitu iya, ya. makanya Cece kan Sopan banget sopan ya. ya. Hai, Ce, gitu. Iya, jadi kenalan masih manggil C. Terus kayak Panggil aku Beb ngono. wah, belum. Belum ya. Gitu cepet sekali Anda. Agak Nah. menakutkan kalau itu. Gitu. Terus kenalan, oke mulai senang, Intens. mulai intens komunikasi, jadi mulai PDKT. Wah. Mungkin mau nambahin? Oke, Sudah, silakan. sudah. Oh ya di- udah. Berarti cepet ya. komplit. Tergolong cepet ya. Tergolong- Dari 2022 kenal 2023 berarti ya 2003 awal Iya, ketemu. benar. Jadian terus married 25 kemarin, 2 tahun kita 2 tahun pacaran. pacaran. Nah, sebelum Safi atau Dara ini sama-sama jadian, kan biasanya orang bisa tahu dia itu she or he is the one gitu ya. Untuk kita itu kan pasti ada prosesnya gitu. Ada orang yang mungkin pacarannya cuma sekali gitu, kemudian udah yakin banget nih dia ini jodohku gitu. Tapi ada orang yang butuh beberapa kali menjalani suatu hubungan baru bisa tahu dia itu dia ini jodohku gitu. Oh dia ini orang yang dikasih Tuhan sama aku. Nah kalau kalian berdua gimana ini? Apakah melalui berkali-kali atau cuma sekali dan langsung yakin Nah, banget? itu sebelumnya tapi sudah pacaran berapa kali?
Nah itu dia. Iya, pacaran 4 kali. Nah, saudara berapa kali? Berapa ya? 3 ya? Oh, sudah pengalaman berarti. Sudah pengalaman. Udah semua ini. asam Sudah garam tahu, ya. sudah Iya, tahu. Garam iya, lautan sama manis semua sudah ada. Iya. Dari pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya membuat kalian itu semakin yakin ya waktu itu ketika bertemu gitu ya. Terus bagaimana kalian bisa tahu? Itu susah loh sebenarnya. Betul. Karena banyak orang yang bertanya loh Mir, gini, bagaimana saya itu bisa tahu? Ini pertanyaan anak-anak single lah istilahnya. Ya mungkin kalian pada tahap itu juga mungkin sama pergumulannya gitu Tanya-tanya, ya. apakah Ya. orang ini benar untukku? Untukku, Iya. ya apa kalian bisa tahu seperti itu? Ada cara-caranya atau gimana? Langsung yakin klik, oh iki wong iki. Iya. Setelah Kawin tak Dara rapi. balik dari Wah. Solo, jabatan tangan tadi langsung aliran. gitu. Apakah ada orang di sebelah kelas begini? Wah. Ya, Dara dulu. Oke, kalau dari aku ya seperti yang tadi udah dikasih tahu kayak dia bukan pacar pertama aku juga kayak gitu loh. Jadi kayak prosesnya pun panjang kayak gitu. Jadi kayak ketika aku PDKT sama dia nih kayak gitu. Aku tuh sebelumnya tuh pernah dikasih tahu sama ciciku kayak gitu kayak ketika kamu PDKT atau kamu punya pacar, kamu harus selalu bawa doa. Oke. Dan ciciku spesifik dia ngomong kayak kamu harus berani doa tuh bilang sama Tuhan kayak kalau emang dia jodohku dekatkanlah, kalau enggak jauhkanlah bagaimanapun itu caranya kayak Berat. gitu. Jadi waktu awal kita PDKT itu yang pasti pertama aku udah mastiin ke dia kalau misal saat itu kayak aku bukan mau pacaran yang pacaran main-main kayak gitu loh, Serius tapi lah aku pengen istilahnya. ke arah yang serius kayak Oke. gitu. Dan ya balik lagi karena aku lebih tua, aku pun juga udah selalu ngomong sama dia kayak gitu kayak nggak apa-apa kah kayak gitu kan, biasa dulu kan masih yang kalau lebih tua tuh anggapannya kayak masih gimana gitu Iya, kan betul. gitu. Dan Buah mangga lebih enak nasi mateng. Waduh. Oh gitu ya. Iya, Benar. Perumpamannya nih. Iya, rumahnya tetap makanan ya. Iya. Dia tahu ya hobinya apa ya. Iya. Jadi waktu itu kayak aku selalu bawa doa juga sama Tuhan kayak ya kalau emang dia jodohku ya Tuhan akan dekatkan terus Iya. gitu. Oke. Dan ya itu terjadi dalam hubungan kita kayak ketika kita PDKT sampai kita pacaran, bahkan sebelum pacaran tuh aku juga bawa doa, dia bener nggak sih Tuhan buat dari engkau buat aku kayak gitu kan. Nah di situ kenapa aku bisa merasa jawabannya ada he is the one, karena kayak selama itu nggak ada masalah yang benar-benar besar yang membuat kita itu sampai berantem yang aku tidak bisa toleransi gitu. Oke. Jadi di sini aku merasa ya he is the one kayak gitu karena kita bisa saling terima satu sama lain kayak gitu. Lancar gitu Iya, rasanya ya. betul. Aman-aman kayak jalan tol. Tuhan buka pintu, Tuhan buka jalan gitu. Iya benar. Itu kan kalau dari sisinya Dara ya, mungkin dia mencari jawabannya untuk mengetahui Safi itu adalah orang yang selama ini dia cari. Kalau dari sisinya Safi sendiri gimana? Apakah sama atau mungkin ada yang berbeda dengan caranya Dara? Aku mungkin nggak se-ekstrim, aku nggak se-ekstrim Dara ya caranya. Iya, oke, Kayak dia gimana? berdoa kalau dia bukan jodohku tolong jauhkanlah. Takut ya, udah PDKT masuk dijauhin. Nah, mungkin aku nggak seberani dia. Itu doanya kebalik Kak Man. Apa? Kalau tidak jodoh, jodohkan langsung. Harus jodoh. Kalau nggak jodoh coba lagi yuk. Oh iya, coba lagi. Enggak. Kalau aku lebih ke arah benar kata Dara tadi kalau di usia kita sekarang juga dan mungkin di usia teman-teman cari pacar bukan untuk main-main lagi, Yes. Iya, tapi iya. pastinya untuk ke tahap yang lebih serius lagi, ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah, waktu itu juga kita waktu dalam proses PDKT nih, pasti juga waktu sebelum aku menyatakan mau nembak atau enggak, pasti kan juga ada pergumulan. Tuhan, bener nggak ya? Aku ini nggak mau main-main loh. Aku nggak mau main-main sama anaknya orang. Kita udah usia segini dan semoga aku berharap dia juga she is the one buat aku. Cuman ada satu momen di waktu PDKT yang membuat aku benar-benar ngerasa wah klik dia nih she is the one. Adalah satu momen ketika ini dulu aku PDKT singkat cerita aku ada punya masalah. Oke. Aku punya masalah dan aku nggak ngerti gimana menghadapi masalahku itu. Lalu tiba-tiba Dara ini kayak ngomong, yaudah yuk kita komitmen setiap jam 11 malam kita teleponan, kita doa bareng. Wow. Dan itu Wow, udah it's beautiful. berjalan beberapa bulan ya. Lama banget kok. Jadi kayak kita 11 malam kita teleponan, kita doa bareng. Aku doa, terus dia balas doa. Terus kita PP juga waktu itu ya. PP juga ke dalam doa, dalam telepon itu di dalam doa. Udah berjalan beberapa bulan sampai aku ngerasa wah, she is the one sih. Maksudnya Oke. aku ngerasa mungkin ketika kita bingung ya,
gimana cara menentukan orang ini adalah orang yang tepat buat aku. Aku jadi kepikiran, keinget juga ada omongan bahwa kita kalau punya pasangan, punya pacaran ya, itu kayak hubungan segitiga. Gimana tuh? Hubungan Gimana tuh? segitiga. Ketika kita selama ini kita ngerasa ya, pacaran tuh cuman 2 orang aja, linear gitu ya, kanan dan kiri. Tapi ternyata enggak loh. Pacaran yang aku baru memahami yang baik adalah ketika hubungannya segitiga dan Tuhan di tengahnya. Oke. Bukan coba bikin segitiga. Oke. Nah, ini ceritanya ini Dara nih. Iya, Ini Safi Safi, dan atasnya ini Tuhan. atasnya Tuhan. Nah, ketika aku berusaha ini kita hubungan bertiga dan ini Safi ketika aku berusaha mendekat ke Tuhan, ternyata aku juga mendekat ke Dara gitu. Oke. Jadi kayak aku ngerasa ya, ketika aku berusaha ke Tuhan dan ketika aku ke Dara juga membawa aku dekat ke Tuhan. Menurutku ini adalah sebuah kriteria yang tepat dan pemahaman yang tepat untuk menganggap she is the one ketika pasanganku membawa aku lebih dekat lagi ke Tuhan. Dan kita merasakan juga sih waktu dalam PDKT itu. Berarti tak simpulkan ya. Iya. Pas PDKT sudah menentukan, oke, let's get married. Mungkin kita enggak. Saat PDKT. Sebenarnya waktu PDKT kita masih kayak aku masih pengen tahu dia lebih dalam Oke. lagi karena kan aku bener-bener dari luar Surabaya dan bener-bener baru kenal dia kayak gitu loh. Jadi kayak ya aku bukan yang muluk-muluk kayak langsung oke, aku mau married sama kamu. Tapi kayak aku tetap bawa doa seiringnya pacaran. Ketika PDKT sama pacaran, aku masih mencari tahu dia seperti apa dan aku selalu bawa doa kayak gitu. Tapi bawa doanya kayak ya balik lagi kayak tadi, kalau emang dia jodoh yang buat aku ya Tuhan akan lancarkan kayak gitu. Dan dalam PDKT pun kita berharap kayak tadi kita sepakati di awal ya, kita menjalin hubungan ini tujuannya pasti ke pernikahan dan kehidupan selanjutnya. Jadi mungkin lumayan di awal-awal juga ya ketika kita menentukan ya aku mau pacaran dengan kamu. Tujuannya kita pernikahan. Berarti komunikasi, keterbukaan di situ jelas gitu di awal Dan hubungan tujuan tadi. pacaran nggak, Mar? Iya, jadi mereka sudah sama-sama punya mindset yang sama. Yes. Jadi punya visi, misi semua sama. benar, Dara ketika mau pacaran lagi tapi yang serius. Begitu pula juga dengan Safi. Dia punya pemikiran nggak mau nih saya pacaran main-main anak orang. Mereka sudah punya goals ya. Benar. Nah, teman-teman. Ini. Kalau kalian pacaran masih cuma mau, aku ada teman makannya makan sushi. Tidak sudah itu. Harus tahu tujuannya, goal ke depannya seperti apa. Tapi betul kalau usia-usia ya udah masuk kepala 3, kepala 2 mau kerja dekat kepala 3, itu bukan lagi tahap yang hanya sekedar menemani makan atau say hello gitu kan. Nah, pasti udah punya planning yang lebih serius lagi gitu. Oke, nah kembali lagi untuk mengetahui itu, apakah kalian di dalam doanya itu ada request khusus nggak? Misalnya gini nih, karakternya harus gini-gini. Ada orang yang bilang kita harus berdoa tuh harus spesifik ke Tuhan gitu ya, harus detail gitu ya, harus ditulis dan disebutkan setiap apa yang kamu minta untuk pasangan. Apa kalian juga melakukan hal seperti itu? Kalau kita pribadi sih enggak ya. Aku sih enggak tahu loh Dara, nanti Dara bisa cerita. Cuman kalau aku enggak ada spesifik karena itu, karena lebih merasa ya berserah aja ke Tuhan. Apapun yang Tuhan tunjukkan ke aku, ya aku juga bakalan menjalankannya dengan baik. Lebih ke arah, mungkin tadi sempat Dara bahas juga ya, ada satu lagu, kau buka pintu, kau buka jalan gitu. Jadi kayak lebih ke arah ketika aku berdoa dan berserah, siapapun yang Tuhan posisikan bersama dengan aku, dan kita bisa menjalin hubungan, aku percaya juga Tuhan bukakan jalan untuk lebih lanjut lagi ke depannya. Kalau aku sih. Kalau aku mungkin bukan yang spesifik dalam doa ya, tapi kayak mungkin manusiawi ya, duniawi. Kayak aku pasti punya kriteria nih. Kayak yang pertama kriteria aku itu adalah ya pastinya seiman kayak gitu. Aku emang mencari yang seiman. Dan yang kedua itu yang aku mau tuh kayak ya orang yang takut akan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, itu sih. Wow. Menarik ya. Jadi iya. Tapi paling utama itu ya, takut Tuhan sama seiman. Iya. Terus membuat hubungan mereka itu semakin dekat dengan Tuhan. Terus dan dilihat dari tadi sharingnya kalian itu bahwa kadang ada orang yang mungkin secara detail mendoakannya kepada Tuhan, spesifik sekali.
dari sharingnya Dara sama Safi mereka tidak terlalu spesifik, tapi Rata-rata kayak gitu Kak, mereka jadi. Bener. semakin kamu spesifik atau mungkin semakin Soalnya kadang-kadang itu anak-anak zaman sekarang aku minta tinggi, kurus, ganteng, kaya, beriman. Terlalu perfect sampai memindahkan gunung Tuhan. Waduh. jadi kuncinya itu adalah percaya, iman, ya imani apa yang kamu doakan. Ketika kamu juga sudah yakin, bersepakat dan punya visi yang sama dengan Tuhan seperti itu ya, ya pasti Tuhan tuh akan bukakan. Bukan berarti orang yang mendoakan secara spesifik itu juga salah sebenarnya ya. benar. Tuhan punya cara sendiri untuk kehidupan orang ini gitu kan. Jadi di Berarti sini yang kita bisa paling- lihat gitu. Dilihat itu paling utama berarti tetap komunikasi ya, baliknya. Benar. Komunikasi secara spiritual maupun secara duniawi juga tetap harus komunikasi ya. Semua harus terbuka, semua harus jelas Di dan awal. dari awal. Benar. Betul ya? Betul. Jadi untuk teman-teman, halo para domba-domba yang mungkin sekarang sedang galau nih. Aduh, aku nih udah PDKT lama tapi kok sepertinya menggantung hubungan ini kadang di ghosting. Nah, kalian boleh dengar tadi ya, itu sebagai peneguhan bahwa di awal itu butuh banget yang namanya keterbukaan dan komunikasi yang jelas seperti itu. Oke. Nah, denger-denger nih, kan kalian bikin satu Account. bukan Oh, bukan satu ya, media istilahnya. Wow. Satu media untuk menyebarluaskan kitab suci nih. Itu di build up bersama ya. Build up bersama. Di build up bersama. Ya itu tadi kerjaan bersamanya itu. Bukan. Oh, yang fotografer tadi. dia. Fotografer ada satu pekerjaan sendiri. Nanti kontaknya kita Boleh. kita promosi sekali. ya. Tapi di sini kita juga punya satu misi kita berdua sendiri ya, yaitu mewartakan. Mungkin kalau kesan kata mewartakannya aku takut nih. Lebih ke arah jangan ya. Enggak juga. Harus berani ya. Memang Iya, itu iya. bahasa Kan Indonesia. kita Oh, iya, semua- benar-benar. Kan ingat DG kemarin ya, kita Iya, Pak. semua orang harus menjadi nabi. Ya. Nah, iya Oh, benar juga. oke. Oke, Iya. kita punya misi untuk mewartakan Injil Tuhan, kabar sukacita. Iya, Oke. betul. Gitu, kita punya satu platform di Wow. Instagram dan juga di media lain juga namanya Warta Hagia. Ini dari pacaran sudah dibikin. Dari pacaran dari bikin. Ini yang membuat mereka pacaran kudus kemarin. Ternyata visi yang sama ternyata Iya, iya, ya. Soalnya kebanyakan kan gitu ya. Iya. Kenapa kok pacaran-pacaran di luar sana itu bukan ngomong ke kalian ya teman-teman ya? Rata-rata semua itu pacaran di luar sana, tahu-tahu berduaan, diem. Ngapain ya enaknya ya? Tole-tolean. Mulai. Wah, itu. Kayaknya Bahaya. Kalau mereka lihat-lihatan, ayo bikin Ayo akun. bikin. Oh iya. tentang mewartakan sabda bahagia Iya, gitu. iya, iya. Itu Nah, iblis bener. mau masuk tidak bisa. Iya. Nah, warta bahagianya kalian ini semuanya berkaitan dengan Injil atau ada hal-hal lain nih? Atau pure diambil dari Alkitab gitu atau bagaimana konsepnya? Atau lebih memperkenalkan Katolik kah? Atau bagaimana? Kalau dari kita berdua sih mikirnya karena media pewartaannya kita adalah mostly adalah di Instagram, Oke. namanya @wartahagia. Kita ngelihat juga pengguna Instagram ini adalah anak-anak muda. Oke. Mungkin sekitar umur 20-an, 30-an, ya beneran anak muda. Dan kita percaya juga bahwa anak muda ini punya pemikiran yang kritis, tapi juga punya banyak rasa tahu, pengen tahu, dan terutama juga dengan bahasa yang santai. Baby language ya? Oh, baby. Enggak juga baby language. Mohon maaf. Oh, iya. Kalau sudah semakin dewasa, makanan kita udah bukan bubur lagi Iya, gitu. iya, benar-benar. Oke. Nasi, keras. Nah, kita ngelihat dari karena media Instagram audiensnya seperti itu, kita berusaha juga dengan bahasa kita sendiri juga sih, bukan dibuat-buat, adalah membuat supaya orang bisa lebih kenal iman Katolik lebih terutama, Wow, luar biasa. tapi dengan gaya anak muda, dengan bahasa yang Mudah lebih dimengerti, santai, lebih santai. terutama mungkin karena POV-nya kita adalah couple ya, jadi kayak lebih ke arah couple kalau di dalam iman Katolik gimana, Oke. Wow, menarik. gitu. Mungkin kalau salah satu konten kemarin yang terakhir persiapan kita pernikahan, di gereja Katolik sebelum kita menikah kita mesti mempersiapkan apa aja. Oh kita tuh udah nyebutin nyiapin ini dari POV pasangan dan lain-lain gitu sih. Wow, luar biasa sekali. Ini bisa diikuti nih untuk para couple-couple di luar Couple-couple sana kalau ya. mencari kegiatan bikin juga sama. Iya, bikin konten. Bisa dapat ini ya satu inovasi baru ini. Iya, nanti kita collab ya. Kreativitas, ya bisa collab. bisa hubungi. Berarti nggak lama bakalan daftar katekis ini Kak Man. Oh, iya. Waduh, dimulai dari budara. Harusnya katekis dari Jakarta itu loh. Iya. Wah, gitu. Tapi itu cukup menarik sih. Jadi di sini kita bisa tahu ternyata
Tuhan itu bisa melakukan berbagai macam cara yang awalnya tadi nggak kepikiran loh mereka berdua ini bakal sampai ke tahap menikah gitu kan. Terus tiba-tiba berawal dari suatu hal yang sederhana, komunitas kecil. Betul. Kemudian satu sel, benar. punya ide yang sama. Dan ternyata di situ Tuhan menunjukkan. Benar, Ya, benar. Tapi jangan dibalik loh ya teman-teman ya. Iya, iya. Logikanya jangan dibalik. Ikut komunitas mencari jodoh supaya bisa berjalan dengan Tuhan. Tidak, berjalan dengan Tuhan dulu baru mencari jodoh. Matius 6:33 ya, carilah dahulu Jalan- kerajaan jalan Allah. Itu mungkin kedengarannya kayak masa sih gitu ya. Kadang Iya. kita kan masih mempertanyakan, masa sih kita harus sampai mengikuti Tuhan seperti itu dulu baru kita mendapatkan apa yang kita mau. benar, Harusnya kan ya ada yang punya pemikiran seperti ini, Mir. Gini, kan jodoh itu tuh salah loh kalau kita berpikiran jodoh itu ada di tangan Tuhan. Harusnya kita tuh ada usahanya juga Ya, gitu betul. kan. Karena kita dikasih kehendak bebas gitu ya. Ya udahlah, kan kita dikasih kehendak bebas, ya sesukanya kita mau milih yang kayak gimana gitu. Nah, menurut Safi dan Dara sendiri, kalau kayak gitu, gimana pendapat kalian? Kalau dari aku nggak salah sih mikir kayak gitu. Jadi aku juga setuju kayak gitu. Ketika kita mencari jodoh, kita tuh nggak cuma doa. Yes. Gitu kan. Tuhan, aku minta jodoh yang ini. Nggak mungkin kayak Tuhan langsung kasih, kling, ini jodohmu. Iya. Belum Wah, tentu. turun dari langit yang bisa diminum. Iya. Iya. Bukan. Tapi ya balik lagi kita harus berusaha. Kita tetap harus berjuang untuk mencapai goal itu. Gitu. Nah mungkin dengan cara apa ya, banyak cara mungkin ya. Mungkin dengan cara yang tepat dan di tempat yang tepat. Betul. Wow, cara yang tepat di tempat yang tepat. Iya. Jadi Dan juga istilahnya kan ditambah berdoa. Betul. Kita kan nggak mungkin Kak Mar. Contohnya mencari sandal jepit di Apotek. apotek. Iya, benar-benar. Ya benar juga. Jadi ini. kalau mau cari orang baik-baik di tempat yang baik-baik juga. Betul. Baik itu juga relatif ya. Orang benar gitu ya. Benar-benar. Orang yang takut Tuhan. Iya. Benar-benar. Seperti doanya mereka berdua. Betul. Ya Tuhan, ini kita sudah punya fokus yang sama gitu kan. Tapi sometimes gini, kan ada yang punya pikiran kayak gini. Aku baru dapat pertanyaan ini tadi sebenarnya. Kok bisa kita tahu bahwa dari Tuhan. Safi sama Dara? Kok bisa kamu tahu Dara ini dari Tuhan sih buat kamu? Karena kan kita juga punya usaha. Yep. We have a choice. Kita bisa memilih, oke, aku bakalan stay, aku bakal married with Dara. Tapi ya apa cara kita menentukan bahwa oh ya, hari ini itu dipilih Tuhan untuk aku. Itu dari kalian ya apa pandangan? Bagaimana mengetahui Gimana? suara Tuhan gitu loh mungkin. Mungkin kurang lebih kayak yang tadi kita bahas di awal ya. He is the one and she is the one. Kalau dari pandanganku, ya dari dulu aku berusaha memahami ini ya. Dan ternyata it works on me. Oke. Adalah, ya ketika aku PDKT dengan dia, ketika aku merasa apakah dia benar atau enggak, ya apakah dia membawa aku lebih dekat pada Tuhan. Ya kuncinya di situ ya. Key Mungkin point-nya. manifestasinya tadi salah satu ketika Dara ternyata yang ngajak aku setiap jam 11 untuk doa bareng. Iya, iya. Oh, Dara yang ternyata hari Senin, jangan lupa nanti sel, balen ketemu. Iya. Balen atau mungkin Itu bahasa basi sebenarnya. Iya. ben ada topik ya. Enggak. Terus kayak sebaliknya juga aku yang berusaha ngikutin Dara besok gereja di mana bareng yuk. Enggak. Asik pertanyaan. Klasik. Asik gitu ya. Pertanyaan lagi Katolik adalah Gereja di mana? church state. Iya, church state. Nah, itu. Jadi menurutku kayak ketika ada komunikasi untuk kita berdua dan komunikasi itu saling membawa kita dekat dengan Tuhan, aku semakin cinta juga dengan Tuhan. Aku yakin sih pertanda dari Tuhan juga ya bahwa she is the one. Wow. Kembali ke segitiga tadi itu ya. Kembali ke segitiga tadi. benar. Oh, Tapi kalau luar secara biasa. duniawi Kak Mar, ini plot twist ya. Iya, iya. Segitiganya Safi tadi itu Tuhan di atas. Tuhan di atas. Kiri kanannya Kiri kanan baru kan mereka. Safi dan Dara. Tapi ada 3D-nya di sini kamar keluarga. Wah, oh iya. Benar. Nah itu kan biasanya kita ya walaupun memang kita sudah yakin gini ya. Terus kalian pernah nggak melibatkan orang lain gitu ya di sekitar entah itu mungkin pembimbingnya kalian, entah itu orang tua. Keluarga. Kadang kita perlu cross check benar nggak sih dia itu untuk kita gitu kan. Apalagi Walaupun- biasanya ini cewek ya. Iya. Cewek kan punya kayak, bener gak sih? Mungkin ada tuh Ikulan saudara ini, atau ini, siapa ini. gitu. Iya. Biasanya kan gitu. Benar. Pernah gak? Dara. Apa kalian juga kayak gitu atau gimana? Pasti pernah sih. Apalagi di kasusku, kan aku lebih tua kan. Iya Oke. itu. Jadi
ketika aku lebih tua kayak keluarga aku mungkin lebihnya ke orang tua ya. Kayak meyakinin aku, kamu yakin dah mbak orang yang lebih muda dari kamu gitu. Emang DE udah dewasa kah? Emang kayak DE jauh lebih dewasa dari aku kah? Kayak gitu kan. Tapi balik lagi mungkin itu satu pergumulanku ya di awal itu. Tapi ketika aku bawa doa, aku jalani, aku semakin kenal dia, ternyata ya emang cocok, nyambung kayak gitu dan nggak ada masalah itu. Dan mamahku pun kayak ya udah akhirnya kalau emang itu keputusanmu ya wes jalano kayak gitu loh. Tapi tadi kan cocok, jalan terus nggak ada masalah ya. Tapi pernah nggak ada masalah yang cukup untuk Serius gitu kali ya. masalah serius, Di dalam TikTok yang perjalanan. serius akhirnya kayak harus salah satu ngalah atau dua-duanya ngambil jalan tengah. Di dalam mungkin tahap PDKT sampai pacaran gitu kan ya. Terus kemudian ke arah yang serius. Pernah nggak mengalami suatu kayak Contoh ada nih, contoh ya. masalah gitu. Persiapan pernikahan. Nah itu. Si keluarga A minta pesta 500 orang, si keluarga B intimate aja. Nah itu pernah nggak? aja. Pastinya pernah sih. Pernah, tapi menurutku nggak sampai yang sesignifikan itu sampai Oke. aku punya perasaan wah she is gak jadi duan. Nggak. Tapi kayak tapi lebih ke arah ya pasti menurutku juga di semua hubungan ya Yap. pasti ada nggak cocokan, ada masalah dan lain-lain. Tapi puji Tuhannya menurutku dari pandanganku ya, aku sama Dara nggak pernah sampai yang sampai sebeda itu juga. Mungkin sebeda pun aku menurutku ada satu aspek juga yang perlu dalam sebuah hubungan selain komunikasi, apa yaitu toleransi. Wow. Oke. Menurutku ya. Dan menurutku apalagi ketika udah jadi pasangan, rasa toleransi setiap aku dan setiap Dara harus Meningkat. semakin meningkat Betul. dan semakin meningkat. Dan menurutku nggak ada endingnya juga gitu. Kayak misal tadi nggak menutup kemungkinan juga kemarin waktu kita persiapan pernikahan, ada argumen A, argumen B. Ya. Aku harus milih yang mana itu. Lebih ke arah aku bersyukurnya aku lumayan ditoleransi oleh Dara dan aku juga berusaha mentoleransi apa pilihannya Dara dan Balik lagi It works, komunikasi ya berarti ya. Betul. Nggak cuma komunikasi, tadi ada tambahan juga ya, butuhnya adanya toleransi, menghargai juga ya. Itu penting banget sih dalam Penting, suatu penting, relasi. Ya mamaku juga ngasih pesan ya, pokoknya toleransi itu akan harus ada gitu ya. benar-benar. Dan mungkin juga ini sih yang kalau misal kita menghadapi suatu masalah, kayak dia tuh pernah ngingetin aku kayak masalah ini jangan mbok jadi ke Oh iya. Jadikan iya. ini. apa? Apa jadi? Oke. Jadi aku ingat ini dapat dari DG tapi aku lupa DG episode berapa ya. Oke. Cuman menurutku bagus banget. Ketika kita punya masalah, aku sama Dara punya masalah. Jangan dianggap masalahnya adalah aku versus Dara. Betul. Tapi aku dan Dara versus masalahnya. Oke, jadi bersatu nih Bersatunya. untuk menyelesaikan Benar. itu. Jadi bukan aku melawan Dara nih, tapi bagaimana kita cari solusinya bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Nah. Gitu. Wow. Luar biasa. Sebenarnya memangnya kalau mau menikah itu carinya itu bukan cari musuh tapi cari tag team sebenarnya. Bener. Betul ya. Nah, ini udah pengalaman dia. Iya udah pengalaman. Mungkin saya tanya balik gimana? Enggak. Sesama pasangan, Iya, 3 bulan aja ya dia. Iya, lebih senior kayaknya 2 bulan 3 Selisih 2 bulan. Iya, 2 bulan iya. Senior dalam hal pernikahan. Iya, 2 bulan. benar. Gitu. Tapi pacarannya mirip. Iya, sama ya, gila Sama-sama. ya. Oh, iya. Cuman 2 tahunan something. Oh. Iya, dirimu juga gitu ya berdoa. Karena dia satu sel sama aku, jadi aku tahu Nah. banget. Oh. oke, Pergumulannya semua dia tahu. oke. Wah, iya. Jadi dia berdoa, nangis gitu ya. Wah, iya. Wah. Kurang lebih ya ternyata sama juga Ternyata sama. ya. Tapi ya pada akhirnya ya aku melihat teman-teman yang berjuang seperti itu, seperti Dara dan Safi, seperti Miracle, yang berusaha untuk mendoakan pasangannya gitu kan sebelum mereka menikah itu, walaupun ada tantangan yang dia hadapi ya di dalam perjalanannya itu, at the end itu tuh menarik gitu loh. Yes. Menariknya itu karena wow, caranya Tuhan bekerja itu luar biasa. Itu yang kadang Benar. tuh kita mungkin nggak jadi Miracle, aku nggak jadi Miracle, aku nggak jadi Dara, aku nggak jadi Safi, tapi aku yang mengetahui perjalanannya itu dan melihat itu kayak wow, Tuhan, wah keren sih caranya benar, Tuhan benar. gitu Nah kan. ini pesen ya buat teman-teman ya. Setelah kalian menikah,
kita punya masalah-masalah kayak gitu sebelumnya, itu jadi obrolan di ranjang itu seru. Iya. Bisa ketawa-ketawa deh, lapo. Dulu kita kayak ngono. Dulu kok kayak gitu ya. Iya. Kok bisa ya di masa single kita bisa berantem hal yang Ya, sebenarnya tidak perlu diberantemin Benar. gitu. Tapi justru itu yang akhirnya membuat suatu memori yang indah Iya, gitu kan. Life is never flat ya. Iya, Kalau betul. Pengalaman Tapi tadi itu aku setuju adalah juga. Kalau misalkan kalian bilang suatu pasangan itu kalau misalkan dari Tuhan itu dilancarkan, nggak ada masalah segala macam itu ngefek. Jadi Iya. sebenarnya untuk teman-teman semua ini salah satu tips ya. Kalau kalian sudah tahu pacaran 1 bulan 30 hari menikah, 30 hari pacaran terus tukarannya 15 hari ya wes ini. Oh iya. Tidak bisa, itu tidak bisa. itu luar biasa. Itu sikap toleransinya belum ada ya. Iya. Egonya masih tinggi gitu ya. Belum komunikasi kayaknya. Iya. Komunikasinya awal dari keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Karena katanya Komunikasi ada Tokol, kunci. Kak Mar. Iya betul. Hah? Katanya Tokol ya. Oke. Tukul. Tahu Tokol ya? Iya. Tahu. Tukul awana itu. Nah, itu dia bilang kalau menikah semuanya itu dikali 10. Oh, maksudnya? Kalau ada masalah, dikali 10 masalahnya. Wah, ya oke. Karena kan ketemu tiap hari tuh. Oh iya. Iya. Ketemu seret-seret, ketemu. Iya, benar. Tapi kalau bahagianya dikali Iya. 10. Kak. Betul. Oh, iya. puji Tuhan. Wah, benar. Tapi kalau kita lihat ya kembali lagi tadi ya, supaya bisa mengetahui she or he is the one, itu tuh mungkin teman-teman ya yang nonton ya bisa mengikuti contoh dari Dara dan Safi. Jujur kita ini ngundang mereka itu karena kita tahu perjalanannya mereka itu juga luar biasa. Apa yang mereka bagikan tadi sharing itu ya, motivasi di awal itu benar-benar ya mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan nggak tahu gimana caranya Tuhan lagi kembali lagi tadi ya. Sampai akhirnya mereka nge-build Iya. sesuatu yang bisa menyebar luaskan kerajaan Iman Allah. Katolik juga. Karena visi di awalnya itu udah sama gitu. Wow. Berarti sudah masuk Salpa Sutri ya? Sudah masuk sama. Puji Tuhan. Pak Sutri baru kita. Sama Pak Sutri ya. Saya di tengah-tengah nih. Oh, kalaman nular. Iya. Kalaman nular. Amin. Ini promosi ya ini. Jatuhnya Kalau promosi. kalian mau hubungin aku di bawah ini ya. Silakan. Saya jadi dipromosi sama kalian berdua ini ya. Oke, Gitu. oke. Luar biasa banget ini ya. Oke. Nah, tadi saya dan Mami Reko sebenarnya belajar banyak juga sih, terutama saya yang masih di dalam proses perjalanan untuk menuju ke tahap itu juga. Berarti perlu banget ya untuk melibatkan Tuhan. Betul. Dalam hal apapun ya. Walaupun kita sudah melibatkan Tuhan, tetap aja di tengah-tengah perjalanan itu pasti Pasti ada. ada lah sesuatu. Tapi menariknya mereka dua orang ngasih solusi tadi. Jangan fokus ke masalahnya dan berantem, tapi bagaimana berdua ini bersatu Betul. Melawan untuk masalah. menyelesaikan seperti Jadi sebenarnya kalau saya lihat, tak konfirmasi dulu ya. Kalian melihat suatu masalah itu sebagai batu loncatan sebenarnya. Supaya kalau istilahnya kalau di game supaya naik level bareng gitu. Benar. Iya. Kalau nggak kena masalah berarti nggak naik level. Nggak naik level, betul. Benar. Kalau nggak semakin sulit masalahnya berarti masih di level yang sama. Benar. Betul. Benar. Sebenarnya masalah itu melihat karakter kita sejauh mana ya. Betul. Dara waktu itu ketika ada masalah ya pasti ya nggak mungkin semuanya mulus walaupun kamu bilang semuanya dilancarkan pastilah ada gitu ya, namanya manusia itu dua kepala yang berbeda, komunikasi yang berbeda kadang tuh bisa bertabrakan gitu lah. Nah, bagaimana waktu itu Dara melihat responnya si Safi terhadap masalah? Mungkin pas persiapan pernikahan. Iya. Jadi ya balik lagi kayak ketika kita persiapan pernikahan ya kayak orang-orang senior, Pak Sutri senior ngomong kan kayak nggak akan semulus jalan tol kayak gitu. Dan kita pun merasakannya gitu. Ketika jadi waktu kita persiapan tuh banyak banget masalah yang menimpa kita gitu. Bahkan kayak H-7 tuh ada ya masalah kayak gitu. Ketika kita dihadapi masalah itu apa ya? Kayak ya pastinya kita shock, pastinya kita marah, emosi. Iya. Bahkan kalau aku sendiri ya, aku tuh kayak ngomong sama Tuhan kayak, ya ampun kayak bentar lagi loh kita nikah kok mau kasih masalah kayak gini. Contoh. Contoh. Kan kita nikah bulan September tuh. Kalau ingat September lagi panas-panasnya. Oh iya. Oh iya demo betul. 17 plus 8. Iya, Oke, demo kan. Apalagi acara kita itu kan di Solo. Solo kan kalau Oh yang iya, tahun betul. dulu kan serem banget ya. Iya, gitu. betul. Jadi kayak tiba-tiba H-7 itu ada masalah seperti itu. Gitu. Kayak, aku tuh kayak, aduh kok ada ya masalah kayak gini. Kayak aku tuh kayak udah mikir kayak kita tuh juga selalu bawa doa balik lagi kan. Kita sebelum nikah tuh kayak selalu doa novena gitu. Betul. Terus
tapi kok masih ada ya masalah itu. Terus kayak ya emosi, iya mau marah sama Tuhan, ya marah kita loh. Tapi kayak balik lagi ketika kita berdoa bersama, kayak menurutku hatiku tenang kayak gitu loh. Kayak aku merasa, dan aku diingatkan juga sama teman komunitasku kayak ketika kamu loh udah dikasih jalan kayak gini, kayak Tuhan tuh pasti akan sempurnakan hidupnya kayak gitu loh. Dan pertama aku kayak denial, apa sih kayak gitu kayak, tapi setelah aku menjalaninya nothing happen kayak gitu loh. Ternyata nggak terjadi apa-apa. Ternyata kayak semuanya ini adalah ketakutanku, overthinkingku kayak gitu. Tapi kayak ya Tuhan menyertai kita kayak gitu loh. Mungkin sedikit nambah ya. Boleh. Banyak banget waktu kita persiapan pernikahan tuh masalahnya ada aja. Tapi menurutku yang paling bikin takut, beneran bikin takut adalah masalah tadi. Kita nikah di tanggal 6 September. Dan kalau teman-teman ingat, publik waktu demo itu ngasih deadline di tanggal 5 September. Iya betul. Nah, dalam kondisi kita ngelihat 1 minggu sebelumnya, wah demo di mana-mana. Luar biasa. Kita, Macam itu ya? oh iya, kebakaran di mana-mana. Wah kita beneran takut itu. Maksudnya kita acara di Solo, tapi kan juga banyak undangan dari Surabaya. Iya, betul. Dan mulai banyak undangan ngabarin. Yang pertama ngomong datang, banyak yang ngabarin, wah aku gak jadi datang karena takut, demo dan lain-lain. Waktu itu kita beneran denial dan kita marah kayak, loh kita udah siapan ini bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk acara ini. Kenapa kok pas hari hanya ini? Kita beneran marah, semuanya harus datang, nggak mau tahu semuanya harus datang. Tapi di satu titik aku inget banget, itu sekitar H-5 ya. Aku sama Dara kayak, yaudah ayo doa. Doa, kita beneran doa bareng, doa yang beneran menurutku, wah beneran semua tercurah di sana, perasaan kita, ketakutan kita. Dan sampai di satu titik kita ngomong Tuhan, sungguh ini bukan rencananya kita. Tapi kita percaya rencanamu jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kita dari yang semula kita harus tamu datang semua, harus semuanya berjalan lancar. Kita sampai di satu titik ngomong berapapun tamu yang datang nggak masalah. Gimana pun keadaannya, kita cuman berharap sakramen pernikahannya cuman sakramen pernikahannya berjalan dengan baik. Sisanya kami percaya ketika itu dilancarkan, itu cuman kemurahan-Mu Tuhan. Jadi kayak wah kita beneran, aku merasa di satu titik itu aku nggak bisa apa-apa, kita berdua nggak bisa apa-apa, kita cuman bisa berserah. Dan Tuhan beneran bermurah hati buat kita. Hari H tanggal 6 sungguh nggak ada demo sama sekali, nggak ada masalah. Tamu-tamu yang pertama ngomong aku nggak mau datang, tiba-tiba datang. Banyak banget. Malah enak ya sebenarnya, jalannya sepi. Wah benar, benar-benar. Jadi kayak aku ngerasa di situ kita merasa, wah Tuhan murah hati. Masih merasakan bagaimana Terlalu OP memang ini di atas ini. Wah. bagaimana cara Tuhan bekerja gitu ya. Udah pada posisi ya Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu gitu kan. Ya makanya tadi bilang rencana kita memang seperti ini, tapi kalau bukan Tuhan yang mau, Kau Allah yang setia, langsung ingat dari lagunya ASN. Rancangan-Mu sempurna. Tapi itu benar banget sih. Benar banget. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Gitu. Dan pada akhirnya Tuhan memberi yang terbaik. Iya, betul. Ya, karena kembali lagi ya, di awal perjalanan kalian itu kalian sudah sangat melibatkan Tuhan gitu. Walaupun ada kerikil-kerikil yang harus kalian lalui, tapi tetap aja Tuhan itu tidak menjadi orang lain bagi kalian. Dia tetap menjadi posisi yang pertama seperti segitiga tadi gitu ya. Akhirnya kalian tahu mau larinya kemana. Mau ngandalin manusia nggak mungkin gitu kan. Istilahnya sudah ada pilarnya. Yes, betul. Itu luar biasa banget sih. Jadi punya pasangan yang punya mindset yang sama seperti itu wow, itu harus disyukuri banget. Itu berkat banget gitu kita ya. Berdua bersyukur Safi dan Dara. sekali. Kalian harus sangat bersyukur satu dengan yang lain ya, bahwa itu adalah satu anugerah dari Tuhan gitu ya. Karena tidak mungkin semua orang bisa punya pemikiran yang sama seperti dalam sebuah hubungan gitu kan. Wow. Jadi saya hampir nangis tadi dengan Safi cerita gitu ya, udah gini ya gara-gara gue naik lagi. Tisu. Dia yang sharing, saya yang mau nangis gitu. Karena kan kita semua tahu kondisi pada saat itu kayak gimana gitu ya. Iya. Oke, gimana Mir? Jadi memang tetap harus kita kalau mencari pasangan dari awal PDKT sampai
mau memutuskan untuk menikah dan sampai setelah menikah, utamanya tetap harus Tuhan ya. Iya, tetap Tetap melibatkan harus melibatkan Tuhan itu satu. Yang kedua, harus cari pasangan yang green flag-nya secara dalam artian takut Tuhan. Kalau bisa seiman. Iya. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa tetap takut Tuhan. Iya. Tapi tetap nanti diseimankan. Iya. Ujung-ujungnya gitu ya. Iya. Benar. Iya. Terus kalau yang ketiga menurutku komunikasi Betul. dan toleransi. Itu yang paling utama. Iya, betul. Benar. Dan harus jelas juga make it clear gitu di awal gitu ya. Goalsnya apa? Benar, Iya, goalsnya itu apa? harus disampaikan sebagai Soalnya banyak sekarang cowok-cowok itu cuman ya wis, ayo pacaran mbak aku. ikut ini, arus aja ikut gitu, arus, ngalir ikut arus, gitu ngalir. ya. Padahal kan nggak bisa gitu ya. Jadi Nggak ada goalsnya, nggak ada plan-nya. akhirnya gimana. itu yang harus dihindari sih. Iya. Ya, jadi teman-teman, kalau yang mungkin saat ini sedang memiliki pacar Nah. atau sudah pengen serius lagi, mungkin bisa mendapatkan tips and trick dari Safi dan Dara tadi. Semoga menjadi berkat bagi kalian. Amin. Tanyakan ke pasangan kalian. Goalmu apa gitu Goalmu ya. apa? Iya. Perlu banget itu. Mau dibawa kemana aku? Aku anak orang. Iya. Seperti katanya Safi Iya, tadi iya, ya, benar, saya benar, tidak benar. mau menggantungkan anak orang. Benar, Jangan benar, di ghosting benar. ya. Oke, pertanyaan terakhir. Iya. Oke. Mau punya anak berapa? Dan Setelah kapan? menikah. Ya, ada orang yang merasa terganggu dengan pertanyaan itu, tapi kalian berdua gimana? Gak masalah. Oh, nggak masalah. Oke, oke. Kayaknya Katolik sudah nggak masalah deh. Oh, gitu. Kapan Kenapa ada tuh pertanyaan? turunan? Gitu ya? Iya, Iya, benar-benar. Oh gitu ya, oke. Saya belum. Iya, belum Aduh, pengalaman. oh iya lupa. Oke, silakan. Dara. Punya anak berapa? Gitu. Wes. Kalau dari aku pribadi 2. Oh, dua Kalau aja kata cukup. Koreman harus 3. Oh, kenapa itu? Supaya lebih menyebarkan firman Tuhan. Warta hadiahnya bisa terus Wah, ya, baru gitu iya, ya. benar. Ide bagus loh. Iya. Warta hadiah bisa multiply gitu Dua ya. ya, langsung atau Wah, wah dikasihnya ya, Iya. dikasihnya benar. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar banyak ya Kak. Banyak banget, terutama aku ya. Iya, dapat banyak sharing. Terutama teman-teman yang masih single, yang masih sudah pacaran, PDKT, sudah masih mencari-cari jodohnya di mana. Dan apabila ini pasangannya mungkin udah ghosting gitu, tapi tetap aku percaya dia adalah jodohku. Hey, aduh, aku Buka Dibalas sama- matamu. Iya. Dibalas sama mereka. Nyanyi, ku percaya. karena gitu tapi Iya, banyak iya, yang iya. sharing kayak Iya, gitu. benar. Oh nggak apa-apa, aku akan melihat dia, mungkin dia berubah. Siapa Iya, tahu aku bisa dipakai Tuhan No untuk guys, berubah. Aku bisa merubah dia. Yes. Nah, itu. Nggak bisa. Ada kata-kata Kamar dari Iya. Nisa beberapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu. Oke. Kalau sudah diberitahu sama anak Tuhan yang datang ke dunia dan sudah bangkit aja nggak denger no. Apalagi dari manusia. Iya, benar. Hey, kita cuma manusia. Iya, benar. Betul. Iya. biasa. Oke. Kayaknya kita tutup. Tapi nanti mungkin datang-datang lagi ke sini ya. Ya harus. Kapan-kapan datang ke sini. Tapi menggantikan kita nih. Wah, kamu yang di sini ya? Kita tanya kamu ya. Tidak. Iya. Yang ditanyakan nanti mungkin lebih berat-berat lagi. Mungkin ada new versus old gitu ya. Wah. Pernikahan baru dan pernikahan lama mungkin nanti bisa bergantian dengan kita di sini untuk mengisi hostnya di HSM karena Iya, memang iya. Ini teaser-teaser ke depannya udah kelihatan ya. Iya. Kita untuk teman-teman kita juga butuh banyak tangan-tangan untuk melayani ya. Jadi dari yang muda-muda, dari yang sudah menikah juga. Nah, contohnya sudah di sini sudah ada Iya. untuk melayani, untuk melestarikan, untuk istilahnya menabikan ya, Iya. menjadi nabi. Gitu. Iya. Atau teman-teman yang punya pertanyaan tentang apa ke depannya, atau tentang tema ini atau tema yang lain, kalian punya atau suggestion misalkan- ya atau advice, boleh dong. Boleh. Kalau Tulis di kalian kolom mau komentar. tulis-tulis pertanyaan-pertanyaan nyeleneh-nyeleneh, contohnya kenapa Tuhan pakai jubah? Kenapa tidak? Iya. Apakah Tuhan pakai celana? Wah, nyeleneh ya. Oke. Gak kepikiran. Boleh tulis di kolom komentar ya, atau juga mungkin yang mau didoakan. Karena di HSM kita punya tim doa, jadi mungkin bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang bergumul. Terutama kita lagi sedang bahas tentang pasangan hidup ya. Mungkin bergumul dengan pasangan hidup saat ini, boleh dikirim doanya di komentar. Gitu. Jangan lupa juga kita ada acara DG. Yes. Setiap hari Jumat di UKDC ada, Iya. di Yakobus ya, Yakobus Yes. ada, sama di Catholic Center. Ya. Oke. Sampai bertemu kembali di podcast berikutnya. Betul. Yang menarik pastinya ya. Ya, bye-bye teman-teman. Bye-bye, teman-teman. God bless you. God bless you. God bless. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.